Hai teman-teman semua, kami dari tim KKN Tematik 7239 MUPN Veteran Yogyakarta. Nah, di sini kami ingin memberikan sedikit informasi atau pengetahuan kami tentang apa saja yang perlu dan harus dilakukan apabila kita terpapar virus corona. Dalam video ini kami membagi tindakan dalam 3 kategori, yaitu terpapar dengan tanpa gejala, terpapar dengan gejala ringan, dan terpapar dengan gejala berat. Mau tahu seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa saja yang harus kita lakukan, tentunya kita harus mengetahui apa saja gejala-gejala yang dapat kita jadikan acuan apabila kita terkena virus corona. Karena ada 3 kemungkinan kondisi kesehatan yang akan kita alami jika kita terpapar virus corona. Yang pertama adalah gejala terinfeksi corona tetapi kita dalam kondisi sehat, atau bisa dikatakan kita tidak merasakan gejala apapun, dan hal ini sering disebut sebagai orang tanpa gejala. Yang kedua, gejala terinfeksi virus corona dan Anda mengalami gejala penyakit yang ringan, misalnya demam, batuk, merasa lemas tetapi tidak sesak nafas, dan Anda juga masih bisa melakukan aktivitas secara normal. Dan yang kedua, gejala terinfeksi virus corona dan Anda mengalami gejala penyakit yang tergolong berat, misalnya demam yang sangat tinggi dengan suhu di atas 38 derajat, sesak nafas yang parah, dan sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, apabila kalian semua mengalami ketiga kondisi di atas, ingin berjaga-jaga karena telah berpergian dari zona merah, maka berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan. Nah, yang pertama adalah positif corona tanpa gejala apapun. Nah, dalam kasus ini teman-teman, ini imun tubuh sangat berperan penting untuk mengetahui apakah seseorang tersebut terjangkit virus corona atau tidak. Karena kenapa? Ketika seseorang sudah positif corona tanpa gejala, itu akan nampak sehat dan sangat memungkinkan untuk seseorang itu menjadi karier untuk dirinya sendiri. Nah, hal yang perlu dan harus dilakukan adalah seseorang tersebut harus stay home selama 2 minggu di dalam rumah dan tidak boleh untuk melakukan kegiatan apapun di luar rumah karena itu sangat berbahaya. Lalu, selama menjalani isolasi diri di rumah, lakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tetap tinggal di rumah, jangan bekerja atau bepergian ke tempat-tempat keramaian. Yang kedua, selalu menggunakan masker dengan benar pada masa isolasi diri. Yang ketiga, sesekali berada di ruangan terbuka untuk berjemur di bawah sinar matahari pada saat pagi hari. Yang keempat, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya termasuk orang dewasa dan anak-anak. Yang kelima, jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Yang keenam, hindari pemakaian barang pribadi bersama seperti peralatan makan, piring, sendok, gelas, garpu, dan peralatan mandi, handuk, sikat gigi, sabun. Yang ketujuh, jika orang yang terinfeksi virus corona harus berbagi ruangan dan peralatan pribadi dengan anggota keluarga yang sehat, pastikan ruangan dan peralatan pribadi tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan disinfektan sebelum anggota keluarga lain menggunakannya. Lalu, tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah senantiasa menjaga kebersihan ruangan dan alat-alat yang kita pakai dengan menggunakan desinfektan. Selain menggunakan desinfektan, kita juga dapat menggunakan sarung tangan sekali pakai atau sarung tangan latex untuk memegang barang-barang yang sering dipakai oleh khalayak umum, seperti itu contohnya gagang pintu, keran, dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus terbiasa untuk senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer setelah kita beraktivitas. Kenapa? Karena dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer itu dapat membunuh virus dan kuman yang hinggap di tangan kita, sehingga kita dapat memotong mata rantai penyebaran virus tersebut. Untuk tindakan selanjutnya, kita juga harus ingat bahwa kita tidak boleh menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut sebelum kita cuci tangan. Karena jika kita mengingat pada poin sebelumnya,
Dengan kita cuci tangan, kita dapat membunuh bakteri atau virus lebih tepatnya yang ada di tangan kita. Nah, dengan demikian, apabila kita tidak mencuci tangan dan kita menyentuh bagian mata, bagian hidung, bagian mulut, maka akan mempermudah perpindahan virus dari tangan menuju ke muka kita sehingga masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, jangan pernah melakukan hal tersebut. Ya, kita juga harus terbiasa untuk menerapkan etika ketika kita berbatuk atau bersin. Nah, tindakan-tindakan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menutup mulut menggunakan siku bagian dalam seperti ini, agar tidak terdapat loncatan bakteri atau virus dari dalam tubuh kita menuju keluar. Atau kita juga dapat menggunakan tisu sebagai penutup apabila kita sedang batuk atau sedang bersin. Dengan catatan kita harus segera membuang tisu itu ke tempat sampah agar tidak dipegang oleh orang lain. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa melakukan pengecekan suhu tubuh serta observasi apakah tubuh kita atau badan kita itu memiliki gejala-gejala dari penyebaran atau gejala terjangkitnya virus tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Pada dasarnya, infeksi virus corona adalah penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya selama daya tahan tubuh penderitanya dalam kondisi yang baik. Jadi, penting untuk menjaga asupan air putih, makan makanan yang bergizi, serta beristirahat dengan baik di rumah agar tetap sehat dan dapat melawan virus. WHO merekomendasikan isolasi diri di rumah sebaiknya dilakukan selama 14 hari. Pasalnya, masa hidup virus di dalam tubuh terjadi sekitar 2-14 hari. Tetapi meski melakukan isolasi diri selama 14 hari, tetap lakukan social distancing dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir guna mencegah kembalinya virus tersebut. Jika kita terinfeksi virus corona dengan gejala ringan seperti demam, batuk, lemas, tetapi tidak bisa nafas dan kita masih bisa melakukan aktivitas kita secara normal, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, melakukan isolasi di rumah dengan panduan yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Yang ketiga, jangan terburu-buru pergi ke rumah sakit karena dikhawatirkan kita dapat menularkan virus kita kepada orang banyak pada saat di perjalanan dan di rumah sakit. Yang keempat, melakukan konsultasi secara online dengan dokter melalui aplikasi yang telah tersedia atau menghubungi pihak rumah sakit guna memberikan arahan yang jelas. Yang kelima, apabila kita merasakan demam, kita minum obat penurun demam atau paracetamol. Yang keenam, perbanyak asupan air putih, makan makanan yang bergizi, istirahat dengan cukup agar tubuh tetap kuat dalam melawan virus corona. Kita dapat mengakhiri masa isolasi mandiri setelah 14 hari dengan syarat yang pertama yaitu sudah tidak mengalami demam dan tidak meminum obat pereda demam seperti paracetamol selama 3 hari berturut-turut. Yang kedua, gejala virus corona seperti batuk dan sesak nafas sudah mereda bahkan menghilang. Yang ketiga, lewat dari 7 hari setelah pertama kali merasakan gejala virus corona. Tetapi jika Anda merasakan gejala virus corona yang semakin memburuk, maka segera hubungi petugas kesehatan agar cepat ditindaklanjuti. Apabila mengalami gejala terinfeksi virus corona yang disertai dengan demam tinggi, yaitu suhu tubuh mencapai di atas 38 derajat Celcius, sesak napas berat, dan memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes, penyakit kanker, penyakit jantung, asma, dan infeksi pernapasan akut, serta tidak dapat melakukan aktivitas apapun, maka hal yang perlu dilakukan adalah menghubungi kontak darurat 119, memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19, selalu menggunakan masker, lakukan etika bersin dan batuk dengan benar, dengan cara menutup mulut menggunakan tisu ataupun siku bagian dalam, kemudian buang tisu ke tempat sampah, lalu kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita harus selalu mencukupi kebutuhan makanan bergizi dan asupan air yang cukup. Setelah itu, pasien baik orang dewasa maupun anak-anak dengan kondisi seperti inilah yang membutuhkan penanganan serius. Prioritaskan pasien dengan kondisi tersebut guna mendapatkan penanganan yang tepat dengan segera di rumah sakit.
Kesimpulannya, apabila kita terpapar virus corona, setelah berpergian ke zona merah atau ke zona rawan corona, nah hal yang perlu dan harus dilakukan adalah senantiasa mengecek kesehatan diri sendiri dan melakukan isolasi mandiri agar tidak menjadi agen penyebar virus tersebut ke orang-orang di sekitar kita. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tim KKN 7239M UPN Veteran Yogyakarta Pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.